Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan teks berita kelas 7 ya. Ya Ibu. Sebelumnya absen dulu ya teman-teman. Azilza Nur Salsabila Hadir. Devani Alvernia Ayu Hadir Ibu. Intan Eza Maulinda Hadir. Oke, hadir semua ya teman-teman. Jadi untuk materi pembelajaran hari ini yaitu teks berita. Untuk bagian yang akan dipelajari pada materi teks berita ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga unsur-unsur teks berita, yang keempat struktur teks berita, yang kelima jenis teks berita, dan yang keenam cara membuat teks berita. Yang pertama ada pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Yang kedua ada tujuan teks berita. Tujuan atau fungsi teks berita yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Berita juga membantu kita untuk lebih berhati-hati. Selain itu, berita juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya berita mengenai kenaikan harga BBM membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita ada 6 macam, atau yang kita kenal sebagai 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biar lebih gampang, kita bisa menyingkatnya menjadi adiksi-Mbak. Yang pertama yaitu apa. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di mana. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, kapan. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban, ataupun saksi mata. Yang kelima, mengapa. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Yang keenam, bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Selanjutnya ada struktur teks berita. Di dalam teks berita terdapat 3 struktur yang tidak boleh dilewatkan, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai light, teras berita atau orientasi. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu. Yang ketiga, ada ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa? Karena keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Yang pertama yaitu berita langsung. Berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual, yaitu terbaru, terhangat, dan menarik. Yang kedua ada berita opini.
Berita opini adalah berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran atau komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Yang ketiga, berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Yang keempat, ada berita mendalam. Berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Yang kelima, ada berita investigasi. Berita investigasi adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Di dalam proses menyusun berita ini, penulis atau wartawan menjadi watchdog atau melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran atau fakta tersembunyi. Selanjutnya ada cara membuat teks berita. Bagaimana sih cara membuat teks berita secara baik dan benar? Yaitu yang pertama, menentukan peristiwa atau topik yang akan dibuat berita. Langkah pertama dalam membuat teks berita adalah menentukan peristiwa atau topik yang layak diberitakan. Pilih peristiwa yang bersifat faktual, aktual, dan menarik minat pembaca. Misalnya peristiwa kecelakaan, kegiatan sekolah, lomba, atau peristiwa alam. Peristiwa topik tersebut harus memiliki nilai berita, seperti keunikan, dampak besar, atau kedekatan dengan pembaca. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan data secara lengkap. Setelah menentukan topik, lakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, atau studi pustaka. Catat semua fakta penting seperti waktu, tempat, tokoh yang terlibat, kronologi peristiwa, dan akibatnya. Informasi yang dikumpulkan harus benar-benar akurat agar berita tidak menyesatkan pembaca. Yang ketiga, ada menyusun kerangka berita berdasarkan unsur 5W1H. Langkah selanjutnya yaitu menyusun kerangka berita dengan memasukkan unsur 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Penyusunan kerangka ini akan memudahkan dalam menulis berita secara sistematis dan lengkap. Yang keempat, menulis judul yang menarik dan informatif. Judul berita harus dibuat singkat, padat, dan mampu menarik perhatian pembaca, serta mencerminkan isi berita. Usahakan judul memuat unsur utama dari peristiwa tersebut, misalnya nama peristiwa atau dampaknya, tanpa menambahkan opini pribadi. Yang kelima, menulis lead atau teras berita. Lead adalah paragraf pembuka berita yang memuat unsur paling penting, biasanya 5W1H secara ringkas. Lead yang baik akan membuat pembaca langsung memahami inti berita tanpa harus membaca keseluruhan teks. Yang keenam, mengembangkan isi berita secara runtut dan lengkap. Setelah lead, kembangkan isi berita dengan menjelaskan detail peristiwa secara lengkap dan runtut. Gunakan bahasa yang lugas, jelas, dan objektif. Hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau opini penulis, karena berita harus bersifat faktual. Yang terakhir, yaitu melakukan penyuntingan atau editing. Langkah terakhir adalah menyunting teks berita sebelum dipublikasikan. Periksa kembali ejaan, struktur kalimat, kelengkapan unsur 5W1H, dan kebenaran fakta. Penyuntingan memastikan berita mudah dipahami pembaca dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih. Untuk materi teks berita sampai sini, apakah bisa dipahami, teman-teman? Paham, Ibu. Untuk itu, selanjutnya ada sesi pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, udah siap apa belum nih, teman-teman?
Sudah. Udah. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks berita dan apa perbedaan berita faktual dan aktual? Siapa yang mau menjawab? Ibu. Oke, Azilza, silahkan. Apa yang dimaksud dengan teks berita dan apa perbedaan dengan faktual dan aktual? Yaitu teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi atau kabar mengenai suatu peristiwa yang faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual berarti berita tersebut sesuai dengan fakta atau kenyataan, sedangkan aktual peristiwa tersebut masih baru atau sedang hangat dibicarakan. Oke, betul. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa sih tujuan atau fungsi dari teks berita bagi masyarakat? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, saya. Oke, Tiffany, silahkan. Tujuan teks berita adalah memberikan informasi terkini dan terpercaya kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Betul sekali. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita, yaitu 5W1H. Siapa yang mau menjawab? Halo? Iya, saya mau menjawab. Untuk pertanyaan, sebutkan dan jelaskan unsur yang terdapat dalam 5W1H teks berita. Yang pertama ada what, yaitu menjelaskan peristiwa yang terjadi. Kemudian ada where, menjelaskan lokasi kejadian. When, yaitu menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Wo, menjelaskan orang yang terlibat dalam peristiwa. Dan yang terakhir why, why menjelaskan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Dan how merupakan menjelaskan proses atau keadaan peristiwa tersebut. Oke, betul sekali. Mungkin cukup sekian ya untuk materi pembelajaran tentang teks berita. Terima kasih atas waktu yang kalian sempatkan pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.